Baik pemirsa, sebenarnya ada beragam pesan yang disampaikan tentunya oleh Kapolri. Karena memang kalau kita lihat belakangan ini kita dengarkan begitu banyak kasus pelanggaran etika dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan salah satu kemudian yang menjadi pembahasan ini karena memang kalau kita lihat dinilai para pemimpin di unsur kepolisian ini tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Maka Kapolri akan melakukan tindakan tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Kita akan dengarkan pernyataan dari Kapolri. Jadilah pemimpin yang mampu melayani. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Jangan kita hanya memerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal-hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota. Sehingga kemudian kita bisa pecahkan. Kapan kita harus introspeksi, kita introspeksi. Jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek, meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai. Itulah beragam pesan yang disampaikan oleh Kapolri bahwa seorang pemimpin di unsur kepolisian ini harus menjadikan anggota dan juga masyarakat sebagai prioritasnya. Harus turun ke bawah, melihat apa yang dialami oleh anggotanya, apa yang dialami oleh masyarakatnya. Dan juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Tapi di antara beragam pesan itu yang kemudian terasa begitu keras, terasa begitu tegas adalah ketika Kapolri mengutip peribahasa ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau tidak bisa membersihkan ekornya, kepalanya akan saya potong. Apakah kemudian teguran ini bisa membuat adanya perubahan yang cukup signifikan di tubuh Polri? Langsung saja kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad selaku pakar komunikasi di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri. Baik, ya. Mas Nyarwi menemani saya di studio, tapi kita juga sudah punya narasumber berikutnya yang tergabung melalui daring. Ada Komjen Pol Purnawirawan Ahwilutan selaku dosen pengajar PT IKA. Selamat malam Pak Ahwilutan. Selamat malam Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan langsung saja dengarkan Pak Ahwilutan bagaimana pendapatnya melihat ketegasan ataupun pernyataan tersebut dari Pak Kapolri. Kalau saya, ya secara pribadi karena saya pernah menjadi dosen dan pernah menjadi gubernur PT IKA, saya rasa kita sudah berjuang habis-habisan ya untuk semua siswa yang kita didik. Itu begitu mereka keluar, itu adalah mereka betul-betul masuk ke dalam medan perangnya mereka ya. Dalam hal ini adalah medan perangnya polisi untuk menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu adalah satu hal yang sangat-sangat benar. Karena bagaimanapun ya kan, itu kalau ada anak buah yang berbuat, ya ada anak buah yang berbuat. Dulu kita terkenal dengan sistem katanya two step ahead. Jadi 2 tingkat di atasnya itu harus ikut bertanggung jawab. Misalnya ada satu anggota, ada satu wadan satgas, dan satgasnya. Itu 2 ke atas itu ikut bertanggung jawab. Jadi betul tadi yang dibilangkan, kalau ekornya sudah busuk, kepalanya harus dipotong. Itu memang suatu hal yang saya rasa suatu hal yang sangat tegas dari pimpinan saat ini, dan itu memang betul-betul harus dijalankan supaya anak buah supaya jangan macam-macam. Dan juga ini adalah juga tidak terlepas dari hal
yang kita sebut sekarang zaman keterbukaan ya. Dulu kita kan selalu hanya mendengar mainstream dari TV ya, jadi hanya dari berita-berita yang sangat terbatas waktunya. Sekarang ini dengan medsos ini setiap saat, 24 jam orang bisa mendapatkan berita ini dalam tempo singkat. Jadi ini sangat-sangat sangat terbuka. Jadi masyarakat kita sekarang tambah lama bertambah pintar dan semua bisa menyampaikan hal-hal yang perlu mereka sampaikan kepada siapa saja, kepada pimpinan, kepada siapa saja. Tapi untuk diketahui juga bahwa ini adalah orang-orang yang tadi yang sudah busuk itu memang harus dibuang. Saya memberikan contoh sebetulnya. Kalau ayam misalnya itu bertelur ya, ayam bertelur misalnya 10, itu mungkin menetas cuma 7 kan. Pasti ada yang busuk. Yang busuk itu apa? Yaitu mungkin sekitar 3 orang. Nah, sama kejadian saat ini. Jadi yang busuk itu harus dibuang. Jadi kalau bilang tadi dari Pak Kapolri harus langsung dipotong, saya rasa itu suatu hal yang benar. Baik. Jadi inilah yang harus kita tegakkan, bahwa yang namanya polisi ini adalah betul-betul harus melayani masyarakat dan harus betul-betul apa yang diinginkan masyarakat, kita harus bisa membantu masyarakat dengan cepat. Tanpa pamrih dan tanpa ingin hal-hal yang macam-macam begitu ya. Jadi itu memang suatu hal yang memang sudah terjadi saat ini. Karena memang risiko jadi polisi ini kan adalah satu risiko yang sangat tinggi memang. Sangat-sangat tinggi. Jadi kita ini semua diawasi oleh banyak instansi. Diawasi oleh dari Polri sendiri, ya kan, atasan nilai langsung. Kemudian kita kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita punya Propam, di atasnya lagi kita punya Irwasum, di luar lagi kita ada Kompolnas, di luar lagi kita ada DPR. Itu yang mengawasi kita ini berlapis-lapis. Tapi ya namanya orang selalu mencari kesempatan. Apabila kesempatannya ada, ya mereka berhubungan. Berarti orang ini adalah termasuk orang-orang yang busuk tadi. Baik. Kalau telur ayam tadi, telur ayam yang juga busuk, yang tidak bisa menetas. Kalau yang menetas pasti bagus. Dan masih banyak polisi-polisi yang sangat bagus, sangat baik, dan sangat berdedikasi tinggi. Lebih besar jumlahnya daripada orang-orang yang jumlahnya 1-2 orang yang harus kita singkirkan dari kepolisian ini. Baik. Jadi saya rasa itu suatu hal yang betul-betul harus kita lakukan. Mas Nyarwi, catatannya, ketegasan seperti apa? Kemarin seperti apa yang coba disampaikan oleh Kapolri dengan memakai pepatah ini? Ya, pertama gini Putri, kita harus ngapresiasi ini ketegasan dari Pak Kapolri, Jenderal Sigit Listianto ya. Beliau ini saya lihat dari statementnya ya, dengan analog kalau ikan busuk dari kepalanya, maka kalau nggak bisa menyelamatkan ekor, maka dipotong kepalanya. Saya lihat ini sosok yang tegas, dingin, ya, tapi sekaligus paham juga lingkungan kerja lembaga kepolisian yang sudah berubah. Jadi saya lihat begini. Ini kan kalau kita lihat balik lagi flashback ya Putri ya, reformasi 98 itu kan pemisahan ABRI ya, TNI Polri waktu itu. Tapi seringkali yang sedikit agak kita lupakan itu kan Polri sebenarnya. Kita baru pada perubahan struktural, reformasi struktural. Tapi yang mungkin sedikit terlupakan itu kultural ya. Dalam artian saya lihat sebenarnya ya sudah banyak perubahan dari terakhir Pak Jenderal Tito juga begitu, sudah banyak melakukan kontribusi dan sekarang lagi misalnya Pak Listio juga. Tetapi kan kalau kita lihat mungkin masih ada budaya organisasi dan budaya kerja yang masih perlu dirubah. Paling tidak saya lihat pola komunikasi publik. Sebenarnya kan kalau kita lihat statement dari Pak Kapolri tadi, itu kan yang diingatkan kan jangan anti kritik misalnya, ya kan, dengarkan masyarakat, ya layani masyarakat. Bahkan beberapa saya lihat yang dikutip itu pernyataan bahwa pemimpin itu adalah harus servant leader, ya pemimpin yang harus melayani seperti itu. Jadi harapannya kan sebenarnya kan polisi itu menjadi bukan sosok yang ditakuti, tapi sosok yang disegani, bahkan kalau perlu dicintai seperti itu. Nah, arah ke sana kan sepertinya itu sudah banyak dilakukan di level pusat upaya, tetapi kita lihat di daerah kan belum sampai. Jadi kalau lihat kasus-kasus kemarin itu kan kita amati itu kan yang terjadi di berbagai daerah. Jadi pola perubahan
komunikasi publik dilakukan Polri ini, saya lihat memang mengalami tantangan yang cukup sekarang hari ini itu lebih kuat, Putri. Kenapa? Kalau dulu kita lihat polisi berusaha meningkatkan kepercayaan publik ya masyarakat melalui luar biasa publikasi kinerjanya ke media massa. Itu zaman dulu. Tapi terakhir kan kita berhadapan dengan media sosial, masyarakat juga luar biasa canggih, pengawasan juga makin kuat dari masyarakat gitu kan. Meskipun kalau kasus di Kaltara itu yang merekam polisinya, tapi kan kita lihat sebenarnya diskusi juga berkembang di masyarakat gitu loh. Jadi di sini tentu saja polisi harus bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan media sosial bahwa pengawasan datang dari mana-mana. Karena itu perlu misalnya reformasi budaya organisasi, reformasi kinerja. Jadi polisi itu targetnya bukan bukan disegani saja, tapi bahkan dicintai ya. Dia ini alat negara sebenarnya yang kita butuhkan untuk perlindungan, keamanan, bahkan penegakan hukum. Tapi di sana kan tentu saja butuh mentalitas yang bagus ya, butuh katakanlah kalau kita pengen menunjukkan citra, membangun trust, itu kan tidak hanya cukup dengan apa yang sekedar kita tampilkan secara terencana, tapi ada banyak yang di berbagai pelosok negeri ini ya wajah citra polisi itu tergantung pada mereka-mereka yang ada di daerah dan kadangkala mungkin mindsetnya belum sama dengan para perwira, para ini yang pimpinan-pimpinan itu mungkin. Nah di sini ada banyak PR saya kira. Ada banyak PR, nanti kita akan bedah satu-satu termasuk Pak Ahwiluta juga bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi tadi karena memang saat ini polisi mendapatkan pengawasan dari mana-mana. Semakin tersorot tingkah pola mereka dengan adanya media sosial. Pak Ahwil, nanti mungkin bisa diberikan karena seharusnya reformasi bukan hanya secara struktural tapi juga reformasi kinerja, juga reformasi budaya organisasi dan adanya pemahaman mindset yang sama antara yang di pusat dengan daerah-daerah. Tapi nanti kami akan bahas setelah jeda berikut ini.